Reading ini khusus buat teman-teman yang bertanya-tanya apakah gebetan kamu juga menyukai kamu atau ada hal-hal lain yang dia pikirkan tentang kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni. Dan di reading kali ini aku akan membahas reading dengan tema apakah dia merasakan yang aku rasa. Jadi reading ini khusus buat teman-teman yang bertanya-tanya apakah gebetan kamu juga menyukai kamu atau ada hal-hal lain yang dia pikirkan tentang kamu. Kamu bisa lihat di sini. Tapi sebelum memilih kartunya, aku mau mengingatkan teman-teman yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu channel ini, atau kamu juga boleh follow Instagram aku di @journalinfinity. Dan sekarang kamu boleh pilih filenya. Di sini aku sudah punya 3 yang bisa kamu pilih sesuai dengan kata hati kamu, sesuai dengan intuisi kamu. Pilih yang mana? Ini file pertama, file kedua, file ketiga. Kalau kamu butuh waktu untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di kolom deskripsi, jadi kamu bisa langsung menuju ke kartu pilihan kamu. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita lihat bareng-bareng bagaimana, apakah dia merasakan yang kamu rasakan. Kalau di sini kemungkinannya kamu lagi bingung, dia pun lagi bingung. Kita lihat bareng-bareng ya, The Emperor. Apa yang membuat kamu dan dia sama-sama bingung, atau salah satu dari kamu atau dia lagi bingung? Page of Cups, Queen of Cups, dan Queen of Wands. Oke, kamu dapat 2 Queen di sini. Dari yang aku lihat di sini ya, secara umum yang kamu rasakan adalah dia memberikan rasa nyaman ke kamu, rasa yang sangat nyaman, bisa menjadi teman curhat yang enak, teman jalan-jalan yang oke. Pokoknya di sini kamu dan dia sepertinya kebanyakan dari teman-teman sudah sangat akrab, sudah menceritakan banyak hal, sudah mungkin pernah nonton di mana, nge-cafe bareng, jalan-jalan liburan kemana, kayak gitu. Tapi mungkin di sini masih sebatas teman ya, kayak gitu. Jadi sebagai teman sudah sangat nyambung. Dan di sini juga ada rasa yang sangat-sangat nyaman. Queen of Cups. Queen of Cups ini rasanya itu seperti perhatian seorang ibu lah, yang mana suka kadang cerewet, ngingetin makan, suka memberi rasa nyaman yang hangat, perlindungan, seperti ibu lah, yang mana di sini di sisi kamunya sudah ada rasa protektif ke dia, curiga, kayak menjaga lah, sikap menjaga kamu. Dia lagi berteman dengan siapa, dia lagi dekat sama siapa, dia lagi ngapain sama siapa, tujuan hidup dia apa, dan sebagainya, kayak gitu. Jadi penjagaan kamu tuh lebih seperti, intinya maksudnya di sini seperti seorang ibu, tapi bukan berarti kamu seperti ibu yang sok-sok dewasa, enggak, tapi perlindungannya seperti seorang ibu yang kadang kontrol tapi juga kadang melepaskan, kayak gitu. Lalu di sini ada Queen of Wands. Kalau di sini sih lebih kepada sama ya energinya. Di sini aku turunin deh. Di sini lebih kepada masih berpikir, masih sama-sama berpikir bagaimana kelanjutan hubungan ini, bagaimana dia menanggapi kamu, bagaimana ke depannya. Masih banyak hal-hal yang masih kamu pikirkan, dan dia pun sama, dia masih memikirkan hal ini. Jadi bisa aku bilang, apakah dia ada rasa suka? Ada rasa suka, tapi masih awal-awal lah, masih dipikirkan, kayak gitu. Karena Queen of Wands ini adalah ratu yang independen ya. Jadi di sini kamunya seringnya merasa apakah sekarang waktu yang tepat, tapi aku pingin mandiri juga, aku masih belum pingin terikat, tapi di satu sisi aku lagi naksir sama dia, gimana nih, kayak gitu. Jadi rasa nyaman kamu bersama dia membuat rasa independen kamu tergoncang, yang tadinya menikmati momen sendiri atau memutuskan kayaknya aku masih kepingin ngejomblo deh beberapa waktu ke depan. Sekarang kamu berpikir, apakah aku akan membiarkan hatiku untuk jatuh cinta ke dia, atau aku akan tetap independen, tetap menjadi jomblo yang bahagia, kayak gitulah. Kalau The Emperor di sini karena dia sebagai kartu penanda ya, di sini kamu atau dia sama-sama menjadi orang yang selalu memikirkan orang lain, kadang dibanding dirinya sendiri, sering mendahulukan orang lain. Tangguh, kuat udah pasti, karena Emperor kan kaisar ya. Tangguh, kuat, bijaksana, dewasa, iya. Cuma karena kebijaksanaan dan kedewasaan pemikiran itulah yang membuat hubungan kamu dan dia masih dipikirkan. Masih belum ada jawaban atau sinyal-sinyal yang benar-benar jelas
antara dia dan kamu, apakah dia ini benar-benar suka atau enggak kayak gitu. Jadi sih di sini intinya nyaman tapi masih dipikirkan. Kayak gitu, apakah suka tapi ya sekali lagi masih dipikirkan kayak gitu. Dan di sini aku akan ngasih penjelasan selanjutnya. Aku punya The Wheel of Fortune, The Fool, Justice, The Emperor lagi, The Tower, dan The Moon. Aku inget banget waktu aku nge-shuffle kartu ini, dua kartu ini keluarnya bareng. Jadi aku masukkan aja keduanya. Sebentar, aku akan tata dulu. Oke, kalau dari yang aku lihat di sini, apa sih sebenarnya hal utama yang membuat dia masih berpikir-pikir mengenai hubungannya dengan kamu, walaupun dia sendiri sudah sangat merasa nyaman dengan kamu? Yang bisa aku lihat di sini ada Wheel of Fortune. Sangat mungkin di sini memang dia sedang sangat ingin independen, terutama nanti di tahun 2021 ya, karena ini aku readingnya di bulan Desember. Sangat mungkin dia sudah merencanakan di 2021 nanti dia pingin mengubah rutinitasnya atau pola hidupnya, atau dia ingin menggapai sesuatu yang belum bisa dia dapat di 2020 karena mungkin tertunda akibat pandemi, sesuatu yang berhubungan dengan cita-cita, passion, tujuan hidup dia yang belum dia dapatkan. Dia ingin menggapai itu di tahun 2021 kemungkinannya ya. Di sini dia ingin perubahan yang sangat besar di hidupnya. Kalau mungkin di tahun 2020 dia sangat-sangat berjuang untuk keuangan dan masih belum mendapatkan sesuai yang dia harapkan. Nah, di tahun 2021 dia sangat-sangat ingin stabil di keuangan. Kalau dia lagi kuliah, dia ingin stabil di perkuliahan, dia ingin serius di sesuatu yang nanti kedepannya dia ingin mengubah hidup dia menjadi lebih oke lagi, lebih baik lagi, lebih nyaman lagi. Makanya di sini walaupun ada The Fool yang menandakan bahwa dia ingin sebuah cerita yang baru, tapi di sini lebih kepada sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dia secara menyeluruh kayak gitu loh, nggak hanya tentang cinta-cinta aja. Jadi meskipun iya dia nyaman dengan kamu, dia happy dengan kamu, sangat mungkin dia juga udah mulai jatuh cinta ke kamu, tapi ya dia masih sangat memikirkannya karena ada impian dia di luar kamu yang aku bener-bener ingin stabil dulu di keuangan aku, di hidup aku, emosi aku dan sebagainya kayak gitu loh. Dan ya dia sangat-sangat ingin di 2021 nanti hidup dia tuh seperti memulai kisah yang baru. Kisah yang baru di sini sangat mungkin juga ada beberapa di antara teman-teman yang memilih pihak pertama, dia akan maju ke kamu. Tapi dia ingin memastikan dulu bahwa kamu bisa menjadi sosok yang akan di sini mendampingi ya. Maksudnya di sini ngasih support ke dia, yang bisa mengerti keinginan dan kemauan dia untuk menggapai cita-citanya. Kalau kamu bisa bersinergi dengan keinginan dia, sepertinya dia akan bisa memutuskan untuk bersama dengan kamu. Tapi kalau misalnya kamu di sini punya pemikiran lain yang mana mungkin sedikit berseberangan dengan cita-cita dan keinginan dia, mungkin dia akan lebih merasa untuk lebih baik keep aja perasaan dia ke kamu, karena di sini energinya sangat-sangat besar supaya dia bisa lebih baik lagi di tahun depan kayak gitu yang bisa aku rasakan. Justice. Di sini dia ya butuh keseimbangan ya, makanya di sini dia masih memikirkan, aduh apakah nanti kalau misalnya aku pacaran sekarang, kalau aku jadian sekarang, aku khawatir kalau misalnya aku nanti malah mengesampingkan cita-citaku atau tujuan hidupku yang lain yang bener-bener ingin dia raih. Begitu juga sebaliknya, dia juga berpikir, tapi nanti kalau misalnya aku jadian, kasihan pasangan aku kalau sering aku tinggal-tinggal karena waktuku habis untuk mengurusi yang ingin aku lakukan ini kayak gitu. Makanya di sini dia memikirkan. Jadi sekali lagi walaupun dia merasa sangat nyaman, dia sangat memikirkan. Dan di sini kamu dapat 2 Emperor ya. Kenceng banget sih energinya Emperor ini. Dia sangat kekeh, sangat gigih, sangat tangguh untuk menggapai apa yang dia mau. Dia benar-benar berjuang sekuat itu untuk apa yang dia inginkan. Terutama di sini cita-citanya dia, passion dia, terutama kalau orang yang kamu fokuskan, gebetan kamu ini, calon pacar kamu ini adalah orang yang punya tanggung jawab di keluarga, dalam artian mungkin di sini dia tulang punggung keluarga yang mana dia harus ngasih bantuan keuangan di keluarganya setiap bulan dan sebagainya. Semakin-makinlah dia ingin bener-bener dulu stabil di kehidupan dia, di keuangan terutama kayak gitu. Makanya di sini dia juga energinya lebih kepingin, aku pingin jadi orang yang bener dulu, yang mandiri dulu secara keuangan, yang bener dulu meraih gelar perkuliahan dan sebagainya kayak gitu sih. Yang bisa kulihat itu yang menjadi salah satu pemikiran dia
ya. Jadi di sini bukan berarti dia nggak cocok sama kamu, dia nggak tertarik dengan kamu, dia tertarik, tapi di luar kamu ada siklus kehidupan yang harus dia lalui. Terutama kalau memang dia berasal dari keluarga yang katakanlah menengah atau keluarga sederhana yang dia harus berjuang untuk keuangan. Nah, di sini dia ingin fokus ke sana dulu dan tidak mau melibatkan calon pasangan dia ini terlalu jauh, yang mana kasihan kalau misalnya dia ngerasa kalau aku jadian kasihan nanti pasangan aku malah terbengkalai, yang kasihan hati dia kosong gara-gara sering aku tinggal karena aku ngurusin kerjaan aku kayak gitu. Lalu ketika dua kartu ini keluar bareng, yang bisa kulihat di sini ada kebingungan ya. Sebagian dari teman-teman di sini calon gebetan atau di sini gebetan kamu, di sini ada yang merasa kebingungan ya. Kebingungan, bener-bener bingung untuk memutuskan hal ini. Apakah dia akan jadian sama kamu atau tidak? Karena di sini ada the tower moment. Momen yang sangat-sangat bisa kukatakan mengguncang hidupnya dia, bisa apapun. Contohnya misal ya, ini hanya misal, mungkin dia baru kehilangan anggota keluarga yang mana tiba-tiba dia harus menjadi pengganti, dalam artian ngasih tanggung jawab keuangan di keluarga, jadi tulang punggung katakan kayak gitu bisa. Atau mungkin di sini ada anggota keluarga, mungkin ayah atau ibunya di PHK, yang mana dia sekarang harus bisa membayar kuliah sendiri, bayar kosan sendiri kayak gitulah. Jadi ya itu hanya contoh, bisa juga di sini hal-hal lain lah ya, karena di tower moment ini bisa sangat banyak kejadian apapun yang mana dia semakin bingung untuk memutuskan apakah hatinya akan berlabuh di kamu atau dia akan benar-benar memperbaiki hidupnya dulu. Terutama jika hidupnya dia ini menyangkut kehidupan banyak orang, terutama di sini keluarganya sih yang bisa aku katakan dia berat. Jadi di sini kalaupun kamu ngerasa kayaknya dia suka sama aku tapi kok kayaknya belum maju-maju, nah di sini sangat mungkin ada hal-hal di luar kamu yang masih sangat dia pikirkan, terutama di kestabilan, keuangan, pekerjaan atau kuliah, yang mana dia ingin menghebatkan dirinya dulu, baru nanti dia akan merasa cinta akan mengikuti kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih file pertama, kalau kamu merasa kayaknya resonate nih, nah kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita lihat bareng-bareng apakah dia merasakan yang kamu rasa. Kalau dari kartu penandanya sih di sini yang bisa kulihat langsung ya, kamu sudah sangat-sangat ingin sebuah kepastian mengenai hubungan kamu dan dia. Kamu sudah sangat-sangat ingin dia nembak kamu, atau kamu sudah sangat-sangat ingin nembak dia, cuma kamunya ada sesuatu nih antara kamu dan dia yang sepertinya masih kamu pertimbangkan. Kita lihat apakah itu yang mungkin juga menjadi pertimbangan dia. Nine of Cups, the Devil, Two of Swords. Kalau dari sini yang bisa kulihat ya, Nine of Cups, antara kamu dan dia ada kenyamanan, yang mana kenyamanan ini membuat kamu happy sama dia, ngerasa punya temen yang mengerti curhatannya kamu sendiri merasakan indahnya lagi jatuh cinta setelah mungkin kamu cukup lama jomblo atau merasa sendiri kayak gitu. Sekarang kamu merasakan lagi indahnya berbunga-bunga jatuh cinta dengan dia. Hanya saja di sini ada the devil yang menandakan dua hal di sini. Satu, keterikatan yang mana di sini nggak sehat, yang mana mungkin di sini kamu sangat-sangat mengharapkan dia, sangat-sangat terikat dengan dia. Bahkan ketika kamu belum jadian dengan dia pun kamu seperti sudah melekatkan hati kamu tuh sepenuhnya ke dia. Makanya di sini aku lihat sangat besar energi kamu untuk segera jadian kayak gitu. Dan bisa jadi di sini mungkin teman-teman di sini memilih atau sedang jatuh cinta dengan seseorang, mungkin sebagian ya, nggak semua, yang sudah punya pasangan, mungkin bahkan sudah punya istri, sudah punya suami kayak gitu. Makanya di sini hati-hati, ada kemelekatan yang tidak sehat di sini. Atau di sini yang kedua adalah di sini kamu ngerasa sudah sangat posesif ke dia, sudah sangat bucin ke dia, budak cinta ya, sudah menjadi budak cintanya dia, yang mana ya kamunya happy tapi ya dianya masih apa ya, sangat-sangat menggantung hubungan ini, yang mana kamu tahu tapi kamu ya sudahlah nggak apa-apa, mungkin sekarang belum tapi mungkin suatu saat nanti, mungkin 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, atau bahkan mungkin 10 tahun lagi,
who knows, kita nggak pernah tahu. Jadi di sini hati-hati dengan kemelekatan yang nggak sehat ini. Jangan sampai kamu melekatkan hati dan harapan terlalu tinggi ke seseorang yang mana sebenarnya dia masih sangat-sangat berpikir, yang mana dia masih belum jelas arahnya, yang mana dia mempertimbangkan kehadiran kamu di hidup dia dengan mata yang tertutup. Dia mengerti harus menimbang-nimbang, cuma di sini karena Two of Swords ini matanya sangat tertutup dan lingkungan di sekitar dia sangat dingin, jadi sangat mungkin dia belum menemukan arah tujuan yang pasti bersama dengan kamu. Jadi mohon maaf kalau reading ini nggak sesuai dengan harapan kamu, tapi itu yang bisa aku lihat ya. Dan aku akan lihat juga di sini kartu penjelasan lainnya. Six of Swords, Queen of Staff, Strength, Ace of Swords, Nine of Staff. Oke, aku rapikan dulu. Oke, dari kartu penjelasannya yang banyak ini bisa aku lihat di sini ya butuh usaha yang sangat kuat dari kamu untuk bisa meyakinkan diri kamu apakah kamu nanti akan terus mengharapkan dia atau kamu akan melepas dia. Karena di sini ada Six of Swords ya, yang mana sebenarnya sebagian dari teman-teman, sebagian yang memilih file kedua ini sebenarnya mengerti bahwa sepertinya hubungan ini adalah hubungan jatuh cinta sesaat, yang kalau misalnya lagi gebetan kamu ini udah punya pasangan. Nah, lebih-lebih lagi sebenarnya ada banyak teman-teman di sini yang sudah menyadari atau sudah sebenarnya memutuskan, hati kecilnya sudah meminta untuk sudahlah, lepaskan saja dia. Kamu pergilah menuju hati lain yang memang lebih bisa prospek ke depannya lebih mungkin dengan kamu, kayak gitu loh. Apalagi kalau mungkin di sini kamu dan dianya sudah punya pasangan yang bahkan mungkin menikah, kayak gitu loh. Jadi di sini ya hati-hati, terserah kamu. Dan juga di sini sih lebih kepada dianya ya kemungkinan sih belum melihat kamu sebagai sosok yang prospek untuk masa depannya dia. Kayak gitu yang gue katakan. Tapi di sini ada Ace of Swords yang mana menandakan juga sebagian teman-teman lain yang memilih file kedua ini ada kesempatannya untuk bersama dengan dia, karena Ace ini adalah kartu yang baru terbuka gerbangnya. Jadi kalau misalnya di sini antara kamu dan dia mungkin baru bertemu, di sini dia pun baru menyadari bahwa sepertinya aku jatuh cinta dengan dia nih, kayak gitu. Dia mulai merasakan rasa suka itu, cuma di sini memang butuh perjuangan untuk menyatukan hati kamu dan dia, karena Swords, pedang ini lebih kepada logika yang mana ya sangat mungkin dia masih memikirkan untuk bersama dengan kamu atau tidak. Hanya saja rasa suka itu ada, dan di sini kartu pedang seringkali mengenai sebuah perjuangan, pertarungan yang mana kamu dan dia seperti ada di depan gerbang, yang mana di balik gerbang itu ada sebuah peperangan luar biasa yang nanti kalaupun kamu dan dia bersama ada banyak hal nanti yang akan kamu lalui bersama dia. Ujiannya ada, pasti ada ujian dan hal-hal lain yang bisa membuat pertumbuhan antara kamu dan dia, kayak gitu. Cuma memang di sini ada kartu keberanian yang mana di sini menunjukkan bahwa dia dan kamu, dia terutama ya, karena di sini apakah dia merasakan hal yang sama, dia butuh keberanian juga untuk bisa maju bersama dengan kamu, gitu. Dan di sini seperti apapun status dia, sepertinya yang membuat dia masih berpikir adalah satu, kalau dia udah punya pasangan, seperti yang tadi aku bilang, dia memutuskan dengan pasanganku sekarang atau dengan kamu, kayak gitu. Makanya di sini ada kartu Six of Swords yang mana ya sebagian ada yang nanti aku lihat ya harus merelakan dia untuk lebih memilih pasangannya, tapi sebagian yang lain terbuka gerbangnya untuk bersama dengan dia. Hanya butuh keberanian. Dan juga di sini ada hal-hal di luar kamu karena Queen of Staff ya, tentang kemandirian. Jadi sangat mungkin gebetan kamu ini sekarang lagi sangat-sangat mengejar ambisi dia di luar kamu. Kayak gitu. Kalau dia statusnya single, jomblo gitu ya. Di sini dia sedang mengejar cita-cita dia, impian dia, mungkin di bidang pekerjaan, di bidang kuliahnya dia, bisnis dia, anything, apapun itu, yang mana dia di sini sangat mempertimbangkan, makanya apakah aku akan bersama dengan dia atau gimana, kayak gitu yang bisa aku rasakan. Jadi meskipun di sini aku lihat kamunya sangat mungkin sudah ngasih kode, ngasih sinyal, sering chatting, sering ngobrol apapun lah dengan dia yang merupakan usaha pendekatan kamu, dia pun menyadari bahwa kamu menyukai dia dan dia pun sepertinya mulai ada rasa ke kamu, tapi butuh keberanian yang sangat luar biasa antara kamu dan dia untuk maju. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman merasa
aduh aku tuh sudah nunggu lama kak, tapi dia nggak jalan-jalan, nggak maju-maju, jadi aku harus gimana? Nah, kalau di sini kamu emang merasa kamu butuh penjelasan kepastian, ya kamu tanyakan ke dia, nggak apa-apa. Menanyakan perasaan dia ke kamu itu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang memalukan kok, kayak gitu. Terutama lagi kalau kamu di sini nih yang bener-bener melekatkan hati kamu sampai kamu nggak melihat ada orang yang datang suka sama kamu, tapi karena kamu sudah terlanjur bucin, terlanjur melekatkan hati kamu ke dia, kamu nggak melihat kedatangan orang baru ini yang lebih prospek ke kamu, kayak gitu loh. Jadi kalau emang kamu butuh kepastian, kamu tanyakan aja, kamu ungkapin aja, sebenarnya aku tuh suka sama kamu. Ya udah gitu aja. Kalau misalnya kamu nggak kepengin nembak, dari pengakuan kamu itu kamu kan nanti akan tahu kalau dia emang suka sama kamu, dia pasti ada feedbacknya. Mungkin dia bilang, oh aku juga suka sama kamu, yuk jadian gitu. Tapi kalau misalnya dia bilang, wah maaf ya, makasih kamu udah jujur ke aku mengenai perasaan kamu, tapi maaf kayaknya belum bisa. Nah, ketika kamu dapat jawaban itu, ya perih sih, sakit banget seperti tusuk-tusuk pedang, tapi kamu jadi bisa meneruskan hidup kamu ke depannya. Oh baiklah, dia belum ada rasa ke aku, baiklah aku akan move on, kayak gitu. Jadi di sini kamu yang harus berani bertindak, menanyakan perasaan dia. Kalau kamu di sini udah ngerasa aku udah capek nunggu, kayak gitu. Apalagi kalau kamu ngerti ada banyak orang yang datang ke kamu, yang kamu ngerti dia jatuh cinta, cuma kamunya malah nungguin dia yang nggak ada kepastiannya, ini loh, kayak gitu. Karena di sini yang aku lihat ada Nine of Wands ya, staff itu Wands. Di sini dianya masih sangat-sangat berpikir atau menunda. Jadi mungkin dulunya dia tampak seperti orang yang sangat berapi-api, yang kelihatan banget lagi naksir kamu. Tapi sekarang ini kok kayaknya melempem, kok kayaknya dia makin dingin ke aku, kok kayaknya komunikasinya makin jarang ke aku, kayak gitu. Nah, di sini sangat mungkin memang dia lagi pause, dalam artian dia sedang, mungkin di sini sedang lelah dengan hidupnya, ngejar karir atau kuliah apapun itu, dia lagi capek, dan itu berimbas ke dia juga capek memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan cinta dengan kamu, atau mungkin di sini juga ngerasa capek menghadapi situasi hubungan ini yang dia sendiri juga belum yakin. Makanya dia di sini merasa kayaknya aku butuh istirahat dulu, kayaknya aku butuh pause dulu. Jadi, dan kondisi ini membuat kamu semakin aduh gimana nih, apakah dia mencintaiku atau tidak, kok kayaknya makin dingin hubungan ini, kok kayaknya makin gak jelas hubungan ini. Nah, kamu di sini butuh keberanian untuk menanyakan. Gak masalah kok, kamu di sini laki-laki atau perempuan menanyakan bagaimana perasaan dia ke kamu tuh bukan sesuatu yang salah, karena setiap orang berhak untuk tahu, memastikan bagaimana perasaan orang lain ke kamu, kayak gitu loh. Jadi ya tanyakan aja, nggak apa-apa, daripada kamu menunggu-nunggu jadi bucin dia terus, yang dia sendiri juga bingung. Kalau sekian bulan sih nggak apa-apa nunggunya, tapi kalau misalnya kamu harus nungguin dia sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun, yang mana malah nanti endingnya dia malah bersama dengan orang lain, kan kamu malah buang waktu. Nah, daripada kamu buang waktu, mending kamu menanyakan sih ke dia bagaimana hubungan kita selanjutnya. Kalau dianya masih nggak jelas, ya kamu yang harus memutuskan apakah kamu masih akan terus mau menunggu dia, atau kamu akan lebih baik move on aja, kayak gitu. Karena ini hidup kamu, ya jangan sia-siakan hati dan waktu kamu untuk orang yang masih belum yakin, belum pasti. Tapi kalau dia udah ada kepastian, oke, aku akan bersama dengan kamu, ya silahkan aja. Kalau misalnya dia memutuskan, maaf ya sepertinya aku belum bisa membalas cintamu, ya udah kamu yang memutuskan, kamu akan move on atau kamu akan tetap bersama dengan dia, kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih file kedua, kalau kamu merasa ini resonate nih, nah kamu bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan boleh juga subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, kita akan lihat apakah dia merasakan yang kamu rasa. Kalau dari kartu penandanya ada the death, di sini bukan berarti akhir sebuah hubungan, nggak selalu begitu. Kartu death di sini lebih kepada sebuah transformasi, sebuah perubahan yang mungkin antara kamu dan dia sama-sama merasa butuh refreshing, butuh perubahan, sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih berwarna antara kamu dan dia. Kita akan lihat bareng-bareng apakah itu. Aku punya The Hangman, The Sun, King of Swords. Oke. Kalau dari sini sih yang bisa aku lihat ya, aku turunin aja kartunya. Di sini yang bisa aku lihat ada banyak hal antara kamu dan dia, yang dia juga ngerasa happy sama kamu. Kamu merasa happy bersama dengan dia, dia juga ngerasa happy. Dia senang berkenalan dengan kamu, dia senang kamu menjadi bagian dari hidupnya saat sekarang ini, kayak gitu.
Ya, bisa aku katakan demikian karena keluarnya desan. Desan di sini sebuah kebahagiaan, optimis yang baru. Kamu bisa membuat hidup dia lebih optimis lagi. Begitupun sebaliknya, kamu merasa kehadiran dia ini membuat kamu lebih optimis lagi mengenai cinta, mengenai jatuh cinta dan sebagainya. Kayak gitu. Hanya saja di sini yang kulihat karena ada kartu The Death ya dan kartu The Hangman juga. Di sini dia, kamu atau kamu berdua merasa bahwa hubungan ini butuh sudut pandang lain, hubungan ini butuh sesuatu yang lain, cara yang lain, metode yang lain untuk bisa berjalan seperti yang kamu dan dia harapkan, kayak gitu. Di sini juga bisa mengartikan The Hangman, orang yang berkorban ya, mengorbankan sesuatu. Di sini mungkin aja kamu sudah mengorbankan banyak waktu untuk semakin kenal dengan dia. Kamu mengorbankan banyak tenaga untuk sering ngobrol sama dia, nemenin dia kemana dan sebagainya, kayak gitu. Jadi di sini ya salah satu pihak sepertinya mulai merasa bosan dengan hubungan ini, kayak gitu loh. Jadi meskipun bahagia cuma karena hubungannya begini aja, ada pihak yang bosan. Karena di sini mengenai perasaan kamu dan dia, sangat mungkin kamunya bosan, bingung, dianya pun merasa kayaknya hubungan ini sih happy, cuma kok kayaknya ngambang ya, kok kayaknya bingung kelanjutannya bakal kayak gimana, kayak gitu. Karena di sini ada King of Swords yang mana dia ini adalah seorang raja yang pemikir, udah pasti dia pegang pedang. Dewasa iya, cuma kadang ya kalau ngomong suka frontal ya, suka ya apa yang dia pikirkan itu yang diucapkan. Jadi kadang dia nggak bermaksud menyakiti hati seseorang, hanya saja dia menyampaikan sesuatu yang kadang nggak dia pikirkan apakah ini akan menyinggung hati orang lain apa enggak, kayak gitu. Jadi sangat mungkin di sini ya ada hal-hal tentang dia yang membuat kamu kok kayaknya begini ya, kayak gitu. Walaupun di sini dia mewakili sosok yang kamu idam-idamkan, sosok yang dewasa, yang baik, bijak dan sebagainya. Cuma ada hal-hal di luar itu yang membuat kamu ngerasa kenapa begini. Dan kartu King of Swords ini juga menandakan ada rasa sedikit narsis ya, rasa-rasa ingin selalu diperhatikan, ingin selalu dinomorsatukan, ingin selalu dipuji-puji. Nah, kadang hal ini yang membuat salah satu pihak nih ngerasa agak canggung atau agak-agak kurang nyaman, kayak gitu. Makanya di sini hubungan ini bahagia, hanya saja butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih bisa membuat arah hubungan ini menjadi lebih jelas ke depannya kayak gimana. Dan aku akan lihat kartu penjelasnya apa. Nine of Cups, bagus kartunya. Ada Devil, Five of Wands, The Hermit, Two of Swords. Oke, aku rapikan dulu. Oke, kalau dari kartu penjelasnya sih di sini aku lihat ya, sebenarnya emang sih antara kamu dan dia ini happy banget, sangat nyaman dengan kehadiran masing-masing. Ada banyak hal yang membuat kamu dan dia sangat-sangat nyaman, sangat-sangat bergembira, sangat-sangat optimis, kayak gitulah. Cuma semakin berjalannya waktu, di sini aku lihat ada pihak yang The Devil. Di sini sama sih kayak pile kedua ini kayaknya The Devil ya. Jadi ada satu pihak yang sangat-sangat melekatkan diri atau hatinya ke dia. Sangat mungkin di sini kamu yang sangat-sangat melekatkan hati kamu ke dia, sehingga kamu rela mengorbankan apapun buat dia. Dia minta dunia, kamu kasih tuh dunia buat dia, kayak gitu. Sampai segitunya, sebesar itu rasa cinta kamu ke dia, sebesar itu rasa sayang kamu ke dia, sampai kamu mau mengorbankan apapun yang ada di hidup kamu buat supaya hubungan ini nih bisa berjalan seperti yang kamu harapkan, kayak gitu. Hanya saja memang di sini ada kartu Five of Wands ya, yang mana ada banyak pertentangan antara kamu dan dia. Sangat mungkin kamu dan dia ini ada perbedaan yang sering membuat kamu dan dia ini adu argumen, berantem, atau love-hate relationship, yang mana di satu sisi kamu dan dia saling suka, di satu sisi kamu dan dia sering berantem, kayak gitu loh. Dan ya itu sih yang dia rasakan, kok kayaknya hubungan ini bikin aku happy, nyaman, tapi kok sering berantem, kayak gitu loh. Dan ya makanya di sini nggak heran keluarnya kartu The Death, karena di sini aku lihat ada sebuah kebosanan, ada sebuah hal yang membuat kamu dan dia sama-sama meragukan hubungan ini. Tapi juga sayang kalau misalnya nggak dijadikan hubungan yang resmi atau hubungan yang yuk jadian pacaran, kayak gitu loh. Di satu sisi udah nyaman, di satu sisi
bosan, kok sering berantem, kok ini gimana sih kelanjutannya, kayak gitu. Sehingga di sini sih yang aku lihat dia sedang sangat berpikir sih mengenai hubungan ini. Apakah dia suka dengan kamu? Kemungkinan besar ada rasa suka itu karena the sun dan nine of cup di sini rasa yang sangat nyaman. Jadi sangat mungkin dia juga tertarik lah dengan kamu, suka kayak gitu. Cuma memang dia masih sangat memikirkan hubungan ini. Di satu sisi dia nyaman, tapi ada rasa nggak nyaman juga ketika dia harus berdebat dengan kamu, memperdebatkan hal-hal yang berbeda antara kamu dan dia. Dan berbeda di sini bisa sangat macam-macam ya, macam-macam artinya. Ya seringnya sih mungkin di sini beda agama, beda suku, beda pendidikan, beda bidang pekerjaan, atau mungkin di sini beda kesukaannya. Kamu suka K-drama, dia sukanya film-film tentang horor atau thriller kayak gitu loh. Jadi ya mungkin hal itu juga yang membuat kalian di sini sedikit banyak seringnya adu argumen gitulah, kayak gitu. Atau mungkin di sini bisa juga menandakan berantemnya di sini nggak selalu berantem kamu dan dia, tapi mungkin di sini juga berantem antara pikiran dan hatinya dia. Jadi mungkin di sini hatinya dia ingin menuju ke kamu, tapi mungkin logikanya dia belum sekarang, atau bukan dia yang kamu inginkan, kayak gitulah. Ada sangat banyak pertimbangan dia yang mana berbeda antara hati dan kepalanya dia, kayak gitu. Makanya di sini Two of Swords sangat-sangat berpikir mengenai hubungan ini ke depannya. Apakah memang hubungan ini bisa benar-benar dibawa ke depannya, atau dia memilih untuk sepertinya aku sudahi saja, atau mungkin lebih baik aku dan dia berteman saja, bukan sebagai pasangan. Karena kalau misalnya di sini sebagai teman sih aku lihat bisa menjadi teman yang sangat oke, karena di sini kamu dan dia saling mendukung. Tapi juga kadang sering adu argumen seperti sahabat lah. Enggak, aku nggak setuju dengan ini, aku setuju dengan begini. Nah, itu yang membuat persahabatan kamu dan dia ini menarik. Cuma kalau di sini sebagai pasangan dia masih sangat memikirkan, kayak gitu loh. Pertimbangan dia banyak karena ketika The Hermit bertemu dengan Two of Swords ya, dia masih sangat-sangat mempertimbangkan lah. Belum jelas dia akan benar-benar akan bersama dengan kamu, atau dia lebih baik ya mungkin sendiri dulu atau nggak bersama dengan kamu, kayak gitu. Karena di sini mata dia masih sangat-sangat tertutup mengenai hubungannya bersama dengan kamu, kayak gitu. Dan di sini aku pengen lihat sih ke depannya kemungkinannya, dan ini khusus buat pile ketiga ya. Apakah ada penjelasan lainnya yang bisa aku lihat di sini mengenai kamu dan dia? Eight of Swords, Three of Pentacles, Page of Swords. Kalau di sini ya, yang bisa aku lihat sih dia juga masih bingung sih di sini, yang bisa aku lihat ya. Jadi sebagian dari teman-teman di sini kemungkinan besar ke depannya dia lebih memilih ya sudahlah, sepertinya aku dan dia lebih baik berteman, memang kayak gitu loh. Sebagai teman kalian berdua menjadi sinergi yang sangat-sangat menyenangkan, tanpa ikatan cinta, tanpa ikatan antara hati yang mana salah satu dari kamu atau kalian berdua ini sama-sama jadi bucin gitu loh, tapi nggak menemukan arahnya hubungan ini mau kemana, kayak gitu. Jadi di sini sepertinya lebih banyak memang ada rasa stuck, Eight of Swords, rasa stuck. Seperti aku bilang tadi, rasa bosan di hubungan ini. Kayak sebagai teman oke, tapi kalau sebagai pasangan kok kayaknya akan membuat kami dan aku dan dia terkurung, nggak bisa menjadi diri kami masing-masing karena saling menuntut, saling menginginkan perhatian, kayak gitu. Sementara di sini aku lihat kamu dan dia sama-sama menjadi jiwa yang bebas, yang tidak ingin terkekang satu sama lain, kayak gitu loh. Jadi sebagai teman di sini oke, sebagai pasangan sepertinya belum, kayak gitu. Tapi ya di sini energinya seperti aku bilang ini general reading, bisa bersinergi dengan kamu atau resonate, bisa juga enggak. Jadi ya tenang aja. Kalau kamu merasa tapi kalau hubungan ini tampaknya positif ya silakan aja. Tapi kalau kamu ngerasa iya sih kayaknya aku di sini semakin stuck dengan hubunganku dengan dia, semakin nggak jelas hubungan ini, ya mungkin ini resonate dengan kamu, kayak gitu. Lebih berharap sebagai teman aja, partner kalau di sini ya. Jadi kalau mungkin di sini kamu dan dia adalah partner di kantor, ya kamu bersinergi dengan dia, enak. Atau mungkin di sini dia adalah sahabat kamu, teman kuliah kamu, ya lebih bersinergi sebagai teman sih. Lalu di sini Page of Swords, yang mana kalaupun di sini memang akan menjadi sebuah ikatan pasangan pacar gitu ya, ya butuh banyak hal sih di sini. Nggak bisa kamu dan dia angin-anginan yang membuat hubungan ini tanpa kepastian gitu loh. Jadi kalau memang ingin diseriusin, kamu harus tegas ke dia, nanya, jadi gimana hubungan kita, jadi teman aja atau mungkin jadi pacar pasangan gitu. Karena Page of Swords ini ya dia mengerti maunya dia, cuma kadang dia bingung sendiri dengan maunya dia gitu loh. Jadi di sini butuh satu pihak yang benar-benar serius, atau di sini benar-benar
memastikan, benar-benar memastikan hubungan ini kedepannya akan bagaimana. Kayak gitu teman-teman yang memilih pile ketiga. Jadi ada sih rasa nyaman, udah pasti dia harus juga suka ke kamu, cuma sebagai pasangan kamu dan dia justru merasakan tertekan, yang stuck gitu-gitu aja, kebosanan, nggak berkembang hubungannya kalau sebagai pasangan. Kayak gitu sih yang bisa kulihat. Oke, buat teman-teman yang memilih pile ketiga, itu yang bisa kulihat. Kalau kamu merasa resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan boleh juga subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye bye.